يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian kitab Al-Manhaj As-Sahih di bab perkataan Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat ke-65 tentang berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, wahai Nabi Muhammad. Mereka menjadikan engkau sebagai pengadil, wahai Nabi Muhammad. Menjadikan engkau sebagai hakim terhadap terhadap tema yang menjadi perselisihan mereka. Jadi kalau mereka berselisih, mereka mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Itu step pertama, tapi belum cukup. Step kedua, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Step kedua, tidak ada pada diri mereka haraj, keberatan, kekesalan terhadap apa yang menjadi keputusanmu, wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dijadikan hakim, kemudian membuat keputusan, mereka enggak keberatan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima apa yang menjadi keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Ini namanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Ya, dan ini sepertinya udah kita bahas belum 2 pekan lalu. Sebentar, ana waktu itu 2 pekan lalu ana izin ya. Pernah gak ini kita bahas sebulan lalu? Ingat gak? Si Paul mana si Paul? Siapa namanya? Siapa? Edi mana? Mungkin dia masih ingat. Di Cemburu? Beli bubur? Ke Cibubur. Taib. Ya, kita lanjut aja ini. Jadi ada namanya hukum yang diterapkan atau diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Tapi kalau misalnya hukum pemerintah atau hukum hakim di pengadilan selama itu tidak melanggar syariat Allah, maka kita juga mendengar dan mentaatinya. Tapi sebagian dari keputusan hakim itu justru bertentangan dengan kebenaran misalnya, atau bertentangan dengan syariat Allah, maka di sini wallahu alam kita tidak diwajibkan untuk mengikuti siapapun yang keputusannya bertentangan atau berbeda dari hukum Allah Ta'ala. Ya, maka kita tidak mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq. Baik, kemudian di surat Al-Maidah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah, thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Ya, bagaimana mereka menjadikanmu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim sementara mereka itu memiliki Taurat, di dalamnya ada hukum Allah. Di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling setelah itu. Jadi mereka tidak menjadikan Nabi sebagai hakim, kemudian mereka juga tidak mau
menyimak atau mengikuti apa yang ada di kitab mereka dari hukum Allah yaitu Taurat, mereka berpaling dari semua itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, maka mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, tentang hukum Allah, keputusan Allah dan keputusan Rasulullah SAW di Al-Quran dan di Sunnah, itu wajib menjadi dasar hukum kita, ya, wajib menjadi acuan kita dalam berkehidupan. Ya, wajib menjadi acuan kita dalam berkehidupan. Ajaibnya, kebanyakan manusia itu lebih takut kepada hukum pengadilan dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka, mungkin karena hukum pengadilan itu ada konsekuensi yang nyata, seperti penjara atau diberikan keputusan untuk membayar sekian puluh juta, ya, dan hal-hal lain yang mungkin mengerikan bagi banyak orang. Tapi giliran melanggar hukum Allah, ngerasa nggak apa-apa, ngerasa nggak apa-apa. Kalau dia ngelanggar, ngerasa nggak ada apa-apa, karena imannya kurang, nganggap bahwasanya kalau kita melanggar hukum Allah itu tidak ada konsekuensinya. Buktinya saya fine aja tuh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dia ngelanggar. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum langsung segala hal segera. Kadang-kadang ditangguhkan, ya, membuat orang itu semakin terpedaya dengan kemudahan dari Allah. Kadang-kadang ditangguhkan karena Allah taala menanti taubatnya orang ini. Ya, banyak kasus dan banyak sebab mengapa Allah taala tangguhkan banyak dari hukuman-hukuman. Tapi kalau misalnya mungkin hukuman dari pemerintah atau dari pengadilan kemudian digerebek sama polisi dan semisalnya, itu memang lebih mengerikan bagi banyak orang dibandingkan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang datang tiba-tiba. Kadang-kadang hukuman itu datang tiba-tiba. Bahkan seringkali manusia itu tidak ngerti kalau dia sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang manusia tidak mengerti kalau dia sedang dihukum sama Allah. Gini loh. Anda kiaskan dengan ini. Mungkin enggak seseorang itu enggak ngerti kalau dia sedang ditilang? Zaman sekarang mungkin enggak, Ikhwan? Dia enggak ngerti kalau dia sedang ditilang, mungkin enggak? Enggak mungkin. Di zaman sekarang nih, antum jalan dan antum enggak nyadar kalau antum tuh lagi kena tilang. Tilang itu kan bukan mesti harus ada polisi terus berdiri terus selamat siang Pak, enggak mesti gitu Pak sekarang. Iya. Antum jalan udah ada kamera yang rekam antum, ternyata antum jalan di jalur busway misalnya. Kerekam dan antum kena tilang, surat data tilang antum langsung terbit setelah itu. Dan itu antum lakukan setiap hari misalnya, kena terus setiap hari misalnya. Nauzubillah. Nanti ketika perpanjangan apa namanya? SIM ya, perpanjangan SIM, STNK, baru kemudian ada ransom yang harus dibayar, enggak? Nah, ternyata data-datanya banyak tuh. Ini setiap hari langganan subscriber di situ dia. Ya, kena terus. Ya. Dan itu followernya banyak lagi. Ya, orang di belakangnya banyak tuh. Nah, oke. Ini satu case. Kemudian kadang-kadang polisi itu pakai mobil biasa, bukan mobil polisi, ya. Dan parkir di pinggir jalan. Kemudian punya tracker dan kamera di mobil tersebut. Orang-orang yang lawan arah itu langsung ke-track oleh kamera tersebut, langsung terdata, terscan dan terdata semua nomor-nomornya. Itu dalam waktu 5 menit aja bisa puluhan, bahkan bisa ratusan motor kena, bisa. Taib. Bagi mereka ini yang lewat begitu aja, enggak nyadar kalau mereka sedang kena penalti. Dan nanti akan ada masanya terakumulasi penalti-penalti itu. Itu zaman sekarang, ikhwan. Nah, adanya hal-hal seperti ini harusnya kita kembalikan kemudian ke masalah akhirat coba. Ya. Ada kalanya kita tuh enggak sadar kalau kita itu udah dicatat semua kelakuan kita. Dan terakumulasi. Dan kita enggak membayarnya dengan taubat dan istighfar atau amal soleh. Sehingga na'udzubillah min dzalik di akhirat
ternyata semua ditumpahkan dari kenyataan-kenyataan itu. Na'udzubillah min dzalik, orang ini melihat dosa-dosanya seujung pandang. Bukan ujung pandang Sulawesi, seujung selayang pandang, seujung pandang semua. Saking banyaknya. Dia nggak nyadar kalau ternyata selama ini semua telah tercatat. Bagaimana coba? Nah, maka kalau kita takut misal sama hukum penalti atau kena denda karena tilangan, yang mana itu sebenarnya antum mampu, mungkin bisa kena berapa juta, bisa aja. Tapi ada berapa juta ini insya Allah. Antum mungkin minjem atau tabungan antum yang di rekening, maka dah antum bayar bisa. Tapi kalau di akhirat ternyata itu semua dosa tercatat, kita bayar pakai apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat harta-harta, tidak bermanfaat tebusan-tebusan anak, enggak bermanfaat. Rekomendasi para anak enggak bermanfaat bagi orang kafir, kecuali orang yang mendatangi Allah dalam keadaan kalbunya selamat. Jadi dosa-dosa itu terakumulasi, dan ketika terhampar, maka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Maka jangan sekali-kali kalian mengira bahwasanya kalian mengira Allah itu ghafil, lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengakhirkan hukuman untuk mereka pada hari nanti, tashkhasu fihi al-absar, ketika mata-mata itu merunduk, muhti'in muqni'i ru'usihim, orang-orang pada kayak gini, mereka terbelalak dan menunduk, wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka itu seperti kosong, bingung. Karena apa? Karena catatan amal buruk mereka terhampar luas. Mereka bingung harus bagaimana. Juga orang-orang kafir terutama, mereka berkata ketika melihat kitab catatan amal mereka, ya hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Jadi duhai, ini kitab ini tidak sedikit pun meluput darinya yang kecil maupun yang besar dari amalan saya dulu, kecuali dihimpun di sini ada semua. Dan mereka menemukan, orang-orang ini menemukan apa yang telah mereka amalkan di dunia itu hadir, kemudian catatannya, konsekuensinya, balasannya hadir semua. Dan Allah tidak akan menzalimi siapapun saat itu. Dan tidak pernah Allah Ta'ala menzalimi siapapun. Maka takutlah dengan konsekuensi dari hukum Allah. Kalau kita takut, kesel dengan konsekuensi hukum buatan manusia, maka harusnya ada yang lebih kita takuti, yaitu konsekuensi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi, mereka tidak takut dengan konsekuensi hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengignore Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengignore Taurat mereka. Enggak mau ikut. Akhirnya mereka berbuat bid'ah dan mengadang-adakan sesuatu, banyak hal dalam agama mereka, sehingga kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsamil Quran, yang di surat An-Nisa ayat 65 Allah Ta'ala bersumpah. Kata Ibnu Qayyim, aqsama subhanahu bi nafsihil muqaddasah qasaman muakkadan bin nafyi qablahu ala adami iman al-khalqi hatta yuhakkimu rasulahu fi kulli ma shajara bainahum min al-usul wal furu' wa ahkam asy-syar'i wa ahkam al-ibadi was sifat wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang suci, dengan sumpah yang dikuatkan dengan penafian fala wa rabbika, penafian sebelumnya, yaitu orang tidak disebut beriman
sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai pengadil, hakim terhadap perselisihan mereka, baik dalam perkara pokok maupun dalam perkara cabang, baik dalam perkara hukum syar'i maupun hukum hamba, hukum manusia dan sifat-sifat manusia. Walam yathbut lahumul imanu bil mujarrad tahkim hatta yantaqi anhum al haraj wa hiya dhiqun nafs. Dan tidak disebut beriman hanya dengan berhukum dengan Rasulullah saja. Baru disebut beriman jika sudah lepas dada mereka dari ketidakterimaan terhadap keputusan Rasulullah SAW. Jadi jangan cuman, ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah jadi hakim kami, jadi pengadil kami. Itu bagus, tapi belum cukup. Ketika Rasulullah mengadili, memberikan keputusan, ente pada terima enggak? Kalau misalnya ngangkat Rasulullah sebagai pemutus, pengadil, dan ente masih belum pada terima dengan keputusan Rasulullah SAW, maka belum disebut beriman. Ya, kayak gini nih. Contoh lain untuk implementasi zaman sekarang. Antum terima enggak kalau Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi dasar hukum kita, misalnya undang-undang kita? Terima enggak ikhwan? Mau enggak? Jangan diam aja lah, ayo jawab. Terima enggak kalau misalnya Al-Quran dan Sunnah jadi dasar hukum di negeri kita misalnya? Oke, terima. Bismillah. Tapi ketika diramu oleh para ulama, hukumnya begini sesuai Al-Quran ini dalilnya, antum enggak terima? Enggak. Masa musik horeg enggak boleh gitu, nah, misalnya. Ya. Horeg itu yang biasa di warteg, ya. Nah, misalnya itu hasilnya enggak terima, tapi ngomong kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah misalnya. Tapi ketika itu diharamkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, enggak terima. Nah, ini sama seperti ini, berarti antum belum beriman gitu misalnya. Kalau cuma bicara ayo kita berkiblat pada Al-Quran hadis, mungkin semua orang juga akan kayak gitu ngomongnya. Ayo kita cinta Allah, ayo semua juga ngomong gitu sok. Ayo kita cinta Rasul, semua mengklaim kayak gitu. Tapi ketika hadis bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka nggak mau ikutan. Ya, sampai ada yang mengatakan katanya haram. Sound horeg. Katanya haram. Itu yang ceramah coba biasanya pakai sound nggak? Nah, gitu. Berarti haram juga dong. Maka kita jawab enggak, karena di kajian ini kita enggak pakai sound. Ya enggak? Ini enggak pakai sound. Berarti enggak haram dong di kajiannya. Lihat, ini orang-orang ini, ya mereka kira-kira, lihat, karena ada sisi konsletnya pada pikiran mereka. Cara mengkiaskannya itu ngaco gitu loh. Ketika ulama-ulama mereka sendiri mengatakan bahwa sound horeg itu haram, maka mereka nggak ngerti maksudnya itu perbuatan seperti itu udah jelas haram dan mengganggu masyarakat. Ya, kemudian dikiaskan dengan toa masjid, dikiaskan dengan speaker yang dipakai ngaji kajian, itu juga haram dong. Ya akhi, bukan alatnya pada asalnya yang diharamkan oleh para ulama. Pada asalnya bukan alatnya, tapi kelakuannya terhadap alat itu. Kelakuannya terhadap alat itu. Ya. Contoh lain misalnya. Ada botol khamr. Ada botol khamr. Ya, terus kita bilang, haram tuh beli itu, haram. Terus orang yang ngejual bilang, emang situ kalau misal beli kecap pakai botol enggak? Iya, pakai. Berarti kecap haram dong. Paham enggak antum ikhwan? Yang kita maksud haram di sini apa botolnya doang atau apanya sebenarnya? Khamrnya kan? Khamrnya. Tapi orang ini karena konsletnya mungkin kebanyakan minum khamr, maka kemudian dianggap bahwa saya diharamkan bukan dalam isinya, tapi ini botol tuh haram, bukan botolnya. Ya, berarti tukang kecap berarti yang jual barang haram semua? Enggak lah, bukan botolnya. Ya, terus antum ke warkop kalau misalnya beli mie ayam, beli mie rebus misalnya, kan pakai botol tuh dikecapin misalnya, disausin. Oh berarti gara-gara pakai botol haram dong sausnya, bukan botolnya. Nah inilah orang-orang ketika memang mereka itu dengan hawa nafsu, kadang-kala nggak paham apa yang dimaksud, ya, nggak paham apa yang dimaksud dari fatwa-fatwa ulama. Ya, taib. Sekarang siapa di antara antum yang setuju kalau misalnya
ada sound horeg di Depok. Nggak bakal ada itu, yakin. Dikit-dikit kesetrum itu orang. Karena kebanyakan tiang listrik, kebanyakan ini nggak mungkin. Cuma adanya hal-hal kayak ini sebenarnya itu cerminan juga dari banyak masyarakat kita, teman-teman. Cerminan. Ya, cerminan juga. Kalau antum misalnya nyalahin pemerintah dengan banyak yang korupsi dan seterusnya, coba cerminkan di sektor yang mikro aja, hal-hal kecil, itu kita banyak juga yang korupsi. Tapi kemudian sound horeg itu di Jawa mana? Timur. Ada nggak di Jawa Barat? Sok, anak Sunda ada nggak di sini? Banten, Sunda nggak ada, sound horeg nggak ada. Dangdutan banyak, enggak ini sound horeg. Nggak ada mungkin. Mungkin Jawa Tengah juga mungkin nggak tahu. Seperti nggak belum pernah lihat Jawa Tengah. Tapi salah satu yang diinterview dari panitia sound horeg ini, ya kita agak muliakan mereka dengan sebutan panitia sebenarnya. Itu ketika diinterview, diwawancara, itu gimana kalau misalnya dari bikin mengadakan sound horeg seperti ini, kan ada kerusakan nanti. Gapura kadang dirusak, pohon kadang rantingnya dihancurin, terus apalagi dan seterusnya ya. Sampai ada rumah yang mulai serpihan-serpihan rumah itu, warung rusak, rumah mau hancur gitu loh. Itu gimana tuh? Maka dia dengan entengnya menjawab, dan mungkin ini benar jawabannya bagi mereka benar. Justru masyarakat itu nggak ada yang nyalahin kita. Justru selama ini semakin ada kerusakan, itu semakin ada yang nanggung dari mereka, dan semakin ini digemari, semakin suka mereka itu. Itu ada jawaban seperti itu. Kalau emang ini benar ini terjadi, maka inilah cerminan masyarakatnya sebenarnya. Gini loh, seandainya, ini kan kita geram, orang-orang luar nih, orang-orang non Jawa Timur, kita geram melihat kayak gini. Dan ternyata tidak sedikit dari warga juga menyukai hal itu, gitu loh. Jadi ya udah, inilah cerminannya. Ya. Sekarang kalau misalnya contoh lain lah, kita ke Jakarta, ke Depok, ke Bogor, ke Indonesia pada umumnya. Ketika kita lewat gang atau jalan yang biasa primer kita jalani menuju rumah, kemudian ternyata ya ada tahlilan, ketutup jalannya, ngeselin banget itu. Tapi kita nggak bakal kesel karena apa? Karena kita juga bakal gitu kok suatu saat. Paham nggak, ikhwan? Coba pikirin apa yang ngomongin tadi. Kenapa ada banyak pemblokiran jalan hanya untuk maulidan? Kenapa ada banyak kemudian dangdutan di mana-mana, misal konser dangdut atau ketika nikahan dangdut. Pas lagi walimahan itu sound horeg versi Jakarta lah pokoknya. Gede. Kalau antum ngedeketin itu sound, dentumannya itu sampai jantung duk ikut. Ya. Sampai gerak badan antum. Sampai bergetar. Taib. Kira-kira kita bakal protes ya? Kira-kira masyarakat protes nggak dengan adanya dangdutan gede seperti itu ketika ada walimahan? Enggak bakal protes. Kenapa? Karena mereka pun melakukan hal itu. Mereka pun ridho dengan hal itu. Maka ini cerminan seperti ini. Cerminan umumnya kita. Ya, begitulah. Ya, bagaimana kita bisa memberantas sesuatu yang sudah menjadi darah daging bagi masyarakat kita? Premanisme contoh. Gimana? Ini karena apa ini semua terjadi? Karena bukan hukum Allah yang diutamakan. Bukan hukum dari hadis Nabi SAW yang diutamakan. Jelas kalau hadis Nabi mah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Lah kalau misalnya kita nyetel dangdut gede-gede, walaupun dalam urusan hajatan, alasannya hajatan, ya tetangga kita keganggu juga enggak? Keganggu. Apalagi tetangga kita enggak suka dangdut. Sukanya power metal misalnya. Keganggu enggak? Keganggu juga sih. Ganti minta power metal ya. Tapi kalau kita pakai power metal, tetangga lain keganggu juga. Mana yang lebih afdal sekarang? Udah gak usah pakai kayak gitu-gituan.
Kalaupun ada suara, nasyid biasa aja, nggak ada musik. Dan itu jangan terlalu keras kan gitu. Seperti itu ya. Ya, susah kalau untuk dihilangkan memang. Karena apa? Karena mindset kita hal-hal seperti ini nggak ganggu. Nggak ganggu. Padahal terganggu juga ketika itu terjadi. Cuman karena kita juga melakukannya, maka kita tidak berani untuk membantah atau melawannya. Segala pelaku dosa itu akan kesulitan untuk mengingkari dosa yang dilakukan sama pada orang lain. Dia susah untuk mengingkari. Kenapa? Ya saya kan juga kayak gitu. Masa saya ingkarin dia? Mau saya kayak gitu juga? Ya gitu. Ya seperti itu teman-teman sekalian rahimakumullah. Taib. Masih berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita wajib untuk menerima dan kita menyerahkan diri dengan apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum ini ada dua macam. Yang pertama hukum kauni dan hukum syar'i. Bismillah. Hukum kauni itu mencakup takdir. Takdir apapun yang terjadi. Adapun hukum syar'i, maka itu hukum yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tentang hukum kauni, itu takdir, maka ini sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha untuk tidak melanggar syariat Allah dengan menerima apa yang Allah Ta'ala bagikan untuk kita dari takdir. Baik itu berupa rezeki, nasib, bagian dalam hidup, atau perjalanan hidup, maka kita terima. Sekarang kalau misalnya antum berusaha dagang dengan jujur, tapi penghasilan antum ya segitu-gitu aja. Antum melihat teman antum, dia tukang riba, enggak jujur, suka curang, rajin bohong, dan dia mendapatkan income 5 kali lipat di atas antum. Di sini antum diuji, ikhwan. Di sini antum diuji. Apakah antum terima dengan keputusan Allah membagi antum income 5 juta sementara dia dapat 25 juta padahal antum sudah jujur? Kalau antum ridho, alhamdulillah. Berarti antum nerima hukum Allah Azza wa Jalla secara takdir. Tapi kalau antum enggak terima, you have to ask yourself. Antum harus nanya diri antum. Tanya, kenapa kok enggak terima? Dia dapat 25 juta. Antum 5 juta. Dia curang, antum enggak. Mungkin antum bertanya, ya Allah kenapa yang curang dikasih mudah, yang enggak curang dikasih susah? Sebenarnya antum enggak disusahin sama Allah. Ya. Karena apa? Karena kita kadang mempakemkan kemurahan dan kemudahan dari Allah itu hanya dari segi gaji aja. Ingat teman-teman sekalian. Pernah nggak antum mengalami peristiwa? Pas lagi nggak punya banyak duit, ya kebutuhan segitu-segitu ya butuh, habis duit. Pas lagi punya banyak duit, kebutuhan semakin bertambah. Paham nggak maksudnya teman-teman? Antum ketika duit biasa aja segitu aja misalnya, hanya punya tabungan berapa juta ya. Ya udah emang kebutuhan akhirnya habis. Tapi ketika suatu ketika antum dapat rezeki yang besar, dapat warisan misalnya atau dapat rezeki yang besar lah pokoknya. Tiba-tiba kebutuhan lebih banyak daripada biasanya. Akhirnya habis juga tuh duit. Enggak? Iya, itu sama aja. Nah, antum dapat 5 juta. Teman antum yang curang itu 25 juta. Jangan pernah mengira bahwasanya dia akan tetap harta seperti itu. Berkah? Enggak berkah. Yakinlah Allah Ta'ala pasti akan uji dia yang namanya ujian dengan harta itu. Akan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga tiba-tiba. Dan akan ada penghamburan uang yang sifatnya itu mubadzir. Iya. Sifatnya mubadzir. Sia-sia. Ya. Anak kadang-kadang berpikir gini teman-teman. Sebagian pengacara itu
sebagian pengacara yang tidak baik ya, yang negatif. Ada pengacara yang bagus, ada yang bagus. Ini yang nggak bagus. Itu seperti nggak mau diajak makan ke warteg biasa, nggak mau. Tapi maunya ke masakan Padang yang cukup mewah. Ya. Wah, harus mewah lah. Baru dia wajahnya enak di mata antum. Giran ke warteg nggak mau. Ya. Dan nasinya nggak boleh nasi biasa, harus kotak. Ya, dan lauknya juga lengkap misalnya. Pokoknya mau yang tinggi-tinggi lah. Yang mana itu antum menservis seperti bayarin seperti itu, belum lagi harus bayar konsultasi per jam berapa ratus ribu atau berjuta. Tergantung seberapa nama pengacara itu. Habis dalam satu sesi makan doang dengan konsultasi bisa 1.500.000. Misal saja. Padahal itu dalam rangka kasus antum mengcover dan menutupi kejahatan antum. Antum harus punya pengacara supaya bisa tercover kejahatan antum, nggak terdetek atau terlindungi lah. Ya. Bandingkan 1,5 juta cuma itu doang. Itu baru biaya apa? Konsultasi sama makan doang. Nah, bandingkan sekarang 1,5 juta. Ya. Mungkin antum makan warteg, antum borong tuh 1,5 juta. Dapat banyak berapa puluh pieces. Berapa puluh bungkus nasi. Antum bagikan kepada teman-teman Gojek misalnya. Kira-kira mereka doain antum gak? Oh, doain antum Pak, beneran. Ya, teman-teman Gojek itu yang mereka berjuang buat keluarga itu, mereka Masya Allah. Antum kasih aja buat makan siang. Bang, kasih ya bang. Oh beneran nih Pak, yuk didoain antum. Semoga rezeki lancar dan seterusnya. Makin mereka soleh, Gojeknya itu makin banyak doain antum. Dan mungkin terkesan mereka dengan itu, siapa tahu mereka semangat dapat hidayah. Tapi kalau pengacara yang melindungi kejahatan antum tadi, ya, selesai dari antum membayar makan, antum kemudian transfer ke dia uangnya, sudahlah besoklah kau ya, datang lagi aku ya, morotin lagi besoknya. Habis duit antum mulai itu. Ya. Karena apa? Karena kasus antum. Jadi jangan kira orang-orang yang penghasilnya banyak karena kejahatan, karena korupsi, itu tenang hidupnya. Enggak tenang, wallah enggak tenang hidupnya. Ada aja pengeluaran-pengeluaran yang itulah hukuman buat dia sebenarnya. Ya. Kemudian beli mobil mewah, hasil dari korupsi. Mobilnya besar. Besar itu. Kalau nyenggol orang, enggak kerasa. Tapi orang yang disenggol kerasa banget. Ada gede mobilnya. Gagah. Ya. Kalau di persimpangan, pertigaan atau perempatan, nggak mau ngalah. Sampai lampu merah aja ngalah, ya merah hijau lagi gara-gara dia. Saking mewah nih mobilnya. Platnya warna-warni. Ya. Nggak kayak biasanya lah pokoknya. Tapi hasilnya banyak dari hasil korupsi. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan menentang hukum Allah dan nggak kenal dengan hukum Allah. Yang penting hukum kita sendiri, kita yang buat dan kita... Itu jangan kira hidupnya tenang. Karena maintenance buat mobil itu mahal, pajaknya mahal, ini ada lagi, itu yang lagi. Nanti beli mobil lagi. Kemudian punya kasus, anaknya berkasus, dan harus mengcover kasus itu. Bayar lagi ke kepolisian berapa, bayar pengacara berapa, bayar ini berapa. Habis duit itu semua. Ini yang terjadi teman-teman sekalian. Maka kadang-kadang kita ngelihat tukang cilok, tukang karedok, tukang ini biasa. Udah hidup biasa aja itu. Wallahi antum kalau ikutin hidup mereka, jauh lebih tenang dan lebih sederhana dibandingkan orang-orang yang berduit banyak ini. Kalau kita komparasikan. Dan seandainya kita mengetahui dunia artis, dunia infotainment, entertainment dan semisalnya, itu dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak hal yang kotor, keji, penipuan, pemalsuan dan seterusnya. Perjudian dan seterusnya. Makanya teman-teman sekalian nih kalau misalnya kerja pun di Lantaburo misal kerja. Ya, dengan mungkin mukafa atau fee yang semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk semakin naik insyaAllah. Ya sekarang qanaah aja, antum terima dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Coba bersyukur dengan apa yang Allah berikan dari hukum kauni dan takdirnya. Nabi SAW saja sampai pernah bilang, yang maknanya, jika engkau bangun pagi menemukan apa? Di table, di mejamu, di maidahmu itu,
ada makanan, minuman, buat makan, minum, maka engkau itu seperti raja. Nikmat. Nikmat dan syukurin. Alhamdulillah. Nikmat sekali ada. Dan selama ini insya Allah istri ada, anak ada, makanan ada, minuman ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua masing-masing. Rezeki dari Allah Ta'ala kadarnya beda-beda. Macamnya juga beda-beda. Ada kalanya misalnya anak sebagai da'i, Allah Ta'ala rezekikan mungkin pakai pada ilmu syar'i, atau mungkin uang dan semisalnya. Dan kemudian mungkin kuantiti uang antum dibandingkan anak lebih besar anak mungkin. Tetapi boleh jadi antum ada hal lain yang Allah Ta'ala berikan pada antum yang tidak ada pada anak. Makanya kata Nabi SAW, untuk hal dunia, unzuru ila man huwa asfala minkum. Untuk hal dunia, maka kalian lihatlah orang-orang yang lebih di bawah dibandingkan kalian. Lihatlah itu. Lihat mereka, orang yang di bawah lebih di bawah daripada kalian. Yang membuat kita semakin bersyukur dan qanaah. Bersyukur pada Allah dan merasa apa yang Allah Ta'ala berikan itu sudah mencukupi kita. Ya, begitu juga dengan para istri, didik istri-istri kita. Supaya apa? Supaya menerima apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan kita menerima kekurangan yang ada pada istri kita selama kekurangan ini bukan yang fatal ya. Dan istri menerima kekurangan yang ada pada kita selama kekurangan kita bukan kekurangan yang fatal. Maka kalau semua saling menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan dan berikan, maka akan tenang hidup ini insyaallah. Tapi kalau udah mulai enggak terima, mulai bertanya-tanya, mulai mempertanyakan dan menggugat Allah Azza wa Jalla, disitulah mulai api neraka itu menunggu itu. Mulai repot urusannya. Kemudian menerima hukum syar'i dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu ketika sudah ada dalilnya, ya udah terima aja. Ya udah terima aja. Kenapa harus enggak terima? Sementara hukum itu milik Allah. Sementara langit dan bumi milik Allah, terserah Allah Ta'ala mau menerbitkan hukum apa, maka ya sudah kita terima aja. Karena kita pun berjalan di bumi Allah. Jangan tanya, kenapa ya Allah gini, kenapa Allah begitu, kenapa hukumnya begini, kenapa, enggak paham, enggak salah. Sebagian dari orang menggugat hukum waris. Karena hukum waris ini bertentangan dengan emansipasi wanita dan waria gitu. Emansipasi itu mengatakan persamaan antara laki dan perempuan, kesetaraan gender, laki dan perempuan, dan sekarang ada tambahan juga selain laki dan perempuan jenis lain. Nggak tahu jenis kadal apa-apa, bunglon apa-apa itu. Ya. Nah, apa yang mereka gugat yaitu ayat Allah, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Untuk laki-laki itu seperti dua kalinya perempuan dari urusan bagian warisan. Kalau setara, maksudnya sama-sama adik kakak ini laki perempuan, maka laki-laki itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan yang perempuan. Ini hukum Allah. Ya, ketika laki dan perempuan dalam satu range, satu kelas, maka laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Dua kali lipatnya. Ya, ini hukum Allah. Dan hikmahnya besar, karena laki-laki itu juga menanggung keluarganya kelak. Maka dia dilebihkan dibandingkan perempuan. Memang ajaib orang-orang emansipasi dan sebagian perempuan yang menggugat hukum syar'i dari Allah dengan mengharuskan persamaan gender dan juga persamaan hak warisan. Tapi giliran pas nikah, kata perempuan-perempuan ini, suami saya wajib menafkahi saya. Paham gak di sini, ikhwan? Giliran warisan, laki-laki enggak boleh dua kali lipatnya perempuan. Harus sama, laki-laki dapat dua, perempuan dapat dua. Kata mereka gitu. Tapi giliran mereka nikah nih perempuan, yang wajib nafkahin siapa kata mereka? Laki-laki tetap. Lihat tuh gimana hawa nafsunya perempuan itu. Syubhatnya banyak perempuan seperti itu. Laki-laki yang harus nafkahin perempuan. Coba kalau pakai kaidah mereka semua sama gender sama, perempuan juga harus nafkahin laki-laki, mau enggak? Enggak mau. Laki-laki yang harus nafkahin, nak aja laki-laki. Nyuci piring siapa? Enggak boleh perempuan kata mereka. Karena itu enggak, itu menzolim perempuan kalau nyuci piring. Coba bayangin istri antum enggak nyuci piring, enggak ngepel, enggak nyapu, enggak nyuci, enggak ngurus anak, enggak nyusuin anak.
Antum juga yang nyusuin. Kalau lagi perlu nyusuin, antum nyusuin gimana? Nggak bisa pak, ya kan? Ya. Antum juga harus nyuci piring. Antum harus semua tuh perempuan laki sama. Oke, kok gitu nanti. Perempuan kerja nafkahin ya kita semua. Nanti kalau misalnya benar genteng, perempuan benar genteng ya, nggak mau dia. Ya, seperti itu. Ya subhanallah. Tapi jadi nggak mau rugi mereka tuh, nggak mau rugi. Yang mereka anggap itu kerugian, padahal enggak, itu ibadah sebenarnya. Menjadi seorang istri, berbakti pada suami itu ibadah. Menerima hukum Allah, menerima ketetapan Allah, syariat Allah itu ibadah semua. Begitu ya teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Ini tinggal 5 menit lagi. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada soalan enggak atau pertanyaan? Biasanya si Edi Cibubur biasa yang tanya. Bismillah. Ini rambut antum kuning apa emang udah biasa kuning atau lagi dikuningin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Santoso. Karena Ustaz mau tanya Ustaz, kemarin kan waktu kita Syawal itu kan ada itu ya, ada puasa yang 6 hari tuh, yang katanya menghapuskan puasa ya, apa yang kemarin? Seperti 1 tahun puasa. Dan kemarin tuh, yang kemarin ada puasa Arafah, yang 1 tahun sebelum dan setahun setelahnya. Itu dosa kayak apa Ustaz yang dihilangkan, dosa yang kemarin dan berikutnya? Iya. Apa artinya kita maksum gitu setahun ke depan? Maksum. Atau dosa kayak apa yang dihilangkan? Ya. Jadi puasa Arafah itu yang maka itu 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya ya. Oke. 1 tahun sebelum itu maklum ya. Tapi kan 1 tahun setelahnya kan belum hidup gitu. Maksudnya belum tahu nih masih hidup. Apakah diampuni dosanya? Diampuni dosanya. Tapi dosa model apa? Dosa kecil. Hadis-hadis ini tentang puasa Muharram 1 tahun sebelumnya dosa dihapus. Arafah 1 tahun sebelumnya dosa dihapus. Setelahnya 1 tahun dosa dihapus. Ini semua berkaitan dengan dosa kecil. Ini semua berkaitan dengan dosa kecil. Nah, tapi kemudian dosa besar gimana? Dosa besar pada asalnya tidak diampuni kecuali taubat pada asalnya. Mungkin enggak puasa sunnah yang seperti ini Arafah atau Muharram bisa memberikan efek pada dosa besar? Mungkin. Kapan? Ketika memang antum sudah habis dosa kecilnya atau tidak ada dosa kecil, maka puasa-puasa ini berefek pada penghapusan sebagian dosa besar. Bisa dipahami enggak? Karena udah tergerus dosa kecilnya. Jadi dosa besarnya sekarang yang kena efeknya, hilang dosa-dosa besarnya. Gitu. Gimana? Bisa dipahami enggak? Yang kemarin saya paham yang sekarang enggak? Hah? Ya, setahun yang akan datang. Tapi itu tidak menjadikan maksum. Tahun ini apa? Ngebully teman itu dosa kecil, dosa besar apa berpahala? Yang mana? Atau tergantung orangnya? Ya. Kan pada asalnya yang dihapus dosa kecil atau dosa besar? Kecil. Oke, sekarang ketika antum merasa kemarin udah puasa Arafah, berarti setahun ke depan dosa saya diampunin. Kemudian berarti ini ngeremehin enggak? Ngeremehin dosa enggak? Ngeremehin dosa. Berarti masuknya dosa apa sekarang? Dosa besar. Karena apa? Ngerasa ngeremehin. Kan kemarin kan udah ini. Justru orang yang soleh yang diampuni dosa itu rata-rata enggak bakal ngeremehin ini. Gitu. Coba sok dibully coba. Karena pas dibully, antum kok kenapa ngejek-ngejek anak kata Pak Bulan. Anak kan udah puasa Arafah kemarin. Justru ketika antum ngeremehin dosa itu, yang tadi itu dosa kecil mungkin, itu jadi besar. Jadi enggak tercover dengan puasa Arafah kemarin. Enggak, karena puasa Arafah kemarin hanya mengcover dosa kecil.
Gitu. Dosa besar pada asalnya itu butuh taubat, bukan sebatas amalan puasa Arafah itu. Gitu. Misalnya maling, bukan antum. Tapi kalau antum mau contohin mungkin, nah misalnya maling, dia udah puasa Arafah, habis itu dia maling. Atau darmaji, dahar 5, ngaku siji. Jadi bakwan ambil 5, bayarnya berapa? 1. Nah, misalnya itu. Ini korupsi bukan? Korupsi. Haram gak ini? Haram. Dosa besar gak ini? Bisa dosa besar, karena ini mencuri. Bohong pula gitu kan. Ya bohong lah, ngambil berapa tong? Atu aja pak gitu. Pas dicek, atu bener ente bener nih ngambil atu, bener. Kok kayak kakak ambil 5 tadi? Ah, itu perasaan ibu aja gitu. Kan bohong nih. Dosa besar gak? Dosa besar. Nggak boleh gitu toh, ngaku tuh ada CCTV. Tadi saya lihat CCTV kata ibunya. Wah, ketahuan. Bayar nggak? Enggak bu, saya bayar tetap 1. Kok gitu? Karena saya sudah puasa Arafah kemarin. Kira-kira gimana? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh beralasan dengan puasa Arafah kemudian kita melakukan kesalahan sengaja dan di backup oleh puasa Arafah. Enggak, malah justru ini yang membuat dosa besar. Ya, ngeprank orang misalnya. Orang lagi lewat di pinggir comberan, terus habis itu dia prank, diselengkat, disliding atau didorong sampai kecebur comberan. Dosa nggak? Dosa. Pastor, why did you do to me? Kenapa engkau melakukan hal ini kepada saya? Antum bilang, karena saya sudah puasa Arafah. Hah? Antum madol, bolos, nggak masuk kerja, tapi gaji nuntut, gitu. Bos antum nanya, ente kenapa kayak ini kelakuannya? Kerja nggak mau berkhianat ente sama ana. Maka kemudian kata antum, saya sudah puasa Arafah. Ini hujan ya? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya jadi seperti itu. Enggak maksum, tetap bisa berdosa besar, bisa. Oh dia meremehkan.